Lah, bawah menara aja sukses, apalagi di dalam kamar. Artinya adalah banyak sekali orang itu membangun mimpinya dari kamar. Oke. Yang kedua, menyimpan barang. Menyimpan barang ini, ya memang barang-barang santri. Ya, cuma kadang-kadang orang berpikir menyimpan barang itu seperti gudang, tidak. Bahkan gudang pun kalau di Alfamidi dan Alfamaret itu rapi, betul? Dan seharusnya begitu. Mosok kalah di kamar kita kalah dengan rapinya gudangnya Alfamidi. Tempat istirahat ini penting ini. Ya, kadang-kadang kita meremehkan ini. Padahal kalau saya itu aktivitas itu dimulai dari jam berapa saya tidur. Kalau saya tidurnya sampai jam 11, besok pagi mesti bermasalah. Kebugaran saya kurang ini, maka saya jam setengah 10 tidur. Maka besok pagi jam setengah 3 sudah bangun. Itu kadang-kadang kita meremehkan ini. Saya datang ke sebuah pesantren. Waktu itu jam setengah 12 saya datang malam, dan saya kaget di pesantren ini di Surabaya tidak ada anak yang tidur, masih crowded, suasana itu masih ramai seperti habis isak saja. Lalu saya tanya, Ustaz, ini jam setengah 12, jam piro arek-arek turun iki? Jawabannya adalah kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 1. Lalu saya tanya, bangunnya jam berapa? Jam setengah 4, Ustaz. Loh, kok jam setengah 4? Iya, istighosah dulu. Lalu saya tanya, loh, waktu istighosah berapa yang masih hidup? Yang masih hidup ada 25%, 75% rukuk semuanya, nggak bangun-bangun. Lalu untuk apa proses itu kita paksakan? Karena secara logis saja nggak kena. Sama, ada batas-batas bahwa kita ini sederhana, tapi ada batas-batas masih nyaman nggak mereka istirahat itu. Dan jangan meremehkan anak-anak di Sanawi, di Aliyah tidur. Kenapa? Karena sudah capek mereka itu di pesantrennya. Dibiarkan aja jam 11, jam setengah 11 tidur. Maka saya mohon terutama anak-anak putri itu, kalau gininya itu nggak bisa berhenti. Jam 10 ngobrol ya kan? Mohon tempat berbagi, mantep ini ya. Apalagi kalau lihat membuka lemari anak-anak itu, satu soft lemarinya itu mesti full kue. Makanya sing lemu-lemu malah musrifahnya. Itu namanya dapat asobah. Tempat bersosialisasi Ustadz ini penting ini. Saya punya tetangga saya itu baik sekali. Suatu hari saya main bulu tangkis sama anak saya. Loh, tetangga itu nyodori kok baru, sajinan ini koknya baru. Dia tahu kok yang saya pakai itu kok lama. Gimana nggak baiknya tetangga ini? Bukan ini. Lalu saya tanya, ya, sekolah di mana dulu? Mondok di mana kalau dia mondok? Saya nggak mondok sih. Mesti yang mewarnai adalah proses sekolah. Di mana? Di Al-Mizan. Alhamdulillah. Berarti proses sosialisasi di Al-Mizan mendorong menjadi orang-orang yang baik. Tapi ono tetonggo itu tak perhatikan, kok sering sekali ngambil air lewat keran depan rumah saya. Apakah saya ikhlas? Wallah saya ikhlas. Ikhlas cuma air aja. Tetapi mosok caranya begitu, mbok say hello gitu loh. Iya toh? Mondok di mana?
di Al-Mizan. Loh, kira-kira bisa berdampak nggak apa yang kita lakukan di sini terhadap mereka nanti? Sangat-sangat berdampak. Jadi kalau kita membiarkan anak-anak saling menggosok, bersiaplah mereka menjadi pribadi yang suka gosok. Jadwalnya ngantor jam 8, ya rodok mepet-mepet, jam 8.30 datangnya gosok. Pulangnya jam 15, jam 14.30 sudah pulang, gosok lagi. Mondok di mana? Al-Mizan. Tapi kalau tepat waktu, nggak mau, ini adalah komitmen. Saya jam 7:30 harus hadir. Dan baru jam 15.30 baru rela pulang gitu. Dari mana mondoknya? Al-Mizan. Mantep toh? Jadi ini penting. Tempat curhat ini penting, ustazah. Anak-anak kita ini betul-betul mereka itu butuh. Maka seorang musyrif yang baik, seorang musyrif dan musyrifah yang baik adalah seorang musyrif dan musyrifah yang itu enak di tempat curhat, perannya sebagai teman itu loh, sahabat. Ojo jaim, jaga image. Jadi kalau ya, saya dulu menjadi musyrif itu 3,5 tahun di sebuah pesantren yang santrinya 150. Waktu olahraga saya mesti turun lapangan karena saya memang suka olahraga. Ya, dan disitulah mereka itu ngobrol nyaman. Tapi nggak boleh dia mengganggu, enggak, harus jaga apa itu, jaga etika lo ya, jangan mengganggu. Kadang-kadang habis asar pun juga saya sering bawa makanan dari kamar, saya kasihkan anak-anak, ayo makan bareng. Itu bentuk kedekatan, dan itu saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau sudah di masjid, saya juga bisa tegas. Dan mereka tahu kapan saya tempat curhat dan kapan mereka itu serius dengan saya. Maka seorang musyrif-musyrifah, mujanib-mujanibah harus mikir itu, tempat belajar, tempat beribadah, tempat muhasabah. Jadinya ya merefleksi diri setiap malam, ya Allah, dari pagi sampai sore. Dan kalau umpamanya setiap menjelang tidur itu satu musyrif gilir, hari ini kamar ini, besok kamar, tanya aja anak-anak, apa nikmat yang paling Anda rasakan berarti hari ini. Coba Anda tolong ditulis itu, anak-anak, apa nikmat yang paling Anda rasakan berarti hari ini. Refleksi. Lalu dengan nikmat itu, apa kedepannya yang harus kamu perkuat? Atau kamu jadikan apa modal nikmat hari ini? Itu kadang-kadang kita harus merefleksi itu supaya kita ini, dan itu dekat. Saya kemarin datang ke pesantren anak-anak SD, anak-anak SD kecil-kecil begitu. Menjelang tidur saya datang ke situ. Kemudian saya ceritanya tentang yang namanya cerita di pondok dulu, yaitu seekor tikus, ya toh, yang ketangkep harimau. Masih ingat itu? Saya ceritakan aja. Lalu saya tanya kepada anak-anak kecil itu, anak-anak, bagian cerita mana yang menurut kalian paling menarik? Ketika yang namanya apa itu mau dimakan oleh tikusnya. Lalu saya tanya, kenapa menarik? Mereka mengungkap, dan itu adalah muhasabah. Apalagi anak-anak SMP. Oh, tambah muhasabahnya, tambah ini. Kemudian tentang tempat menenangkan diri.
Nah, ini kayak rumah kedua lah. Kalau rasanya kalau habis stres di jalanan masuk rumah itu pelong begitu. Ojo malah stres masuk rumah. Sedang cepat yang metu kok kamar ini stres aku. Nyapa saya gak stres berantakan. Ini kamarnya musrifah ini. Oke. Berkreasi, tempat makan dan minum ini penting. Tempat makan dan minum. Ya. Saya ini melihat waktu itu kelas ya. Saya datangi kelas makan siang. Nah, kemudian saat makan siang itu berantakan, kotoran di sana sini. Saya tanya kepada ustazahnya. Saya nggak tahu tadi ditinggalkan dalam kondisi berantakan atau tadi. Saya tak tahu. Lupa tadi. Tapi ya, oke. Ustazah waktu itu sedang makan dan berantakan, anak-anak main-mainkan ini. Lalu saya tanya kepada ustazahnya, ustazah target makan anak di sini apa sih? Maksudnya Ustaz Sinan? Maksudnya begini, targetnya kenyang. Saya nggak protes melihat begini. Ya. Tapi kalau targetnya makan itu untuk mendidik anak, menghargai setiap makanan, punya etika yang benar dalam makan, saya protes melihat ini. Dan saya lihat ini targetnya hanya sekedar kenyang. Dan ingat, target anak hanya sekedar kenyang tanpa mempertimbangkan tanggung jawab anak pada makanannya, kerapian etika makan, itu sebenarnya targetnya Adam. Tahu ayam? Ayam itu kalau makan, habis makan dirapikan? Enggak. Kalau kita membiarkan ruang makan kita berantakan, membiarkan anak itu ini, atau kita sudah habis makan biarkan aja tanpa menaruh di tempat ini, atau meninggalkan kamar-kamar ini tadi berantakan, sampahnya di sini, akhirnya harus 2 piket yang merapikan, berarti ayam. Gitu, mikir berarti. Makanya saya dan tim saya setiap kali habis menginap di hotel atau dimanapun, maka harus merapikan itu. Loh kan ada cleaning servisnya. Ini bagian perbuatan baik kita. Habis makan dengan piring-piring harus dirapikan. Kenapa? Supaya petugasnya nanti lebih mudah untuk, kan ada petugasnya, kita sudah bayar, itu sekalian juga bayar petugasnya, gitu toh. Ayam, supaya kita menyadari itu. Oke ya, supaya membangun ukhuwah. Mantep ini, berhias ini penting bagi putri ini ya. Saya sih berharap yang namanya berhias diri itu ya anak-anak putri ya, walaupun tidak terlalu, saya tidak mengatakan bersolek ya, kalau bersolek ini agak keterlaluan, tetapi kalau berhias minimal membersihkan wajahnya gitu. Dan saya lihat ada pesantren di Mojokerto Ustaz. Kalau suka share, insya Allah lah barokah handphonenya ini. Handphone yang barokah yaitu. Oke, clear ya dari sini? Oke, gini Ustaz, ada dua orang kakek pertama.